Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Wasiatul Hakiki, NIM 35. Saya akan membuka presentasi dari kelompok 6. Dan saya bersama teman saya Galuh Rafika Indrastari, NIM 44. Sejarah Imam Abu Hanifah. 1. Latar belakang kehidupan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah atau 696 Masehi dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi. 1. Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Sabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia atau Kabul, Afghanistan. Tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu, beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam atau bangsa selain bangsa Arab. Dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia. 2. Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku Bani Tamim. Sedangkan Ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah, tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan atau Raja Bani Umayyah yang kelima, dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra. Di antaranya ada yang dinamakan Hanifah, dan beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakannya, dan dalam kewajiban agama. Karena perkataan Hanif dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari dan dalam kewajiban agama. Karena perkataan Hanif dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan perintah. Dengan demikian, beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar dan terkenal di segenap kota-kota besar serta terkenal di sekitar Jazirah Arabia pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum keagamaan yang diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan mazhab Imam Hanafi. Ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung, dan paling bisa memberikan keterangan pada orang-orang yang diinginkannya. Dia tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum,
hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya sebelum mereka melihat kepadanya. 7. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga. Dia takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Jika sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarnya, sehingga terjalin hubungan baik antara keduanya. Nama saya Galuh Rafika Drestari, NIM 44. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang pertama tadi, yaitu mengenai pokok dan latar pikiran tentang fikih dan usul fikih menurut Imam Abu Hanifah. Metodologi fikih Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah memiliki metodologi yang terkonsep secara struktural. Beliau pertama-tama mendasari madhabnya pada Al-Quran. Jika beliau tidak menemukan dasarnya di Al-Quran, maka beliau mencarinya kemudian di hadis. Jika masih tidak ditemukan dalam hadis, maka beliau akan mencarinya dari pendapat para sahabat Rasul. Jika perkataan sudah sampai kepada Ibrahim, maka beliau berijtihad. Selain itu, Abu Hanifah juga mendasari fikih dengan kias. Namun terkadang pula beliau tidak mengkiaskannya karena suatu sebab, kecuali mendesak. Abu Hanifah juga mendasari fikih dengan kaidah-kaidah umum yang disebut dengan istihsan. Abu Hanifah juga banyak menggunakan kias dan istihsan dari imam-imam yang lain. Metode-metode usul fikih. Setiap imam menciptakan metode istinbatnya. Metode ijtihad menjadi semakin jelas pada masa sesudah tabi'in. Masa ini dikenal sebagai era munculnya para imam mujtahid, khususnya yang 4: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pada periode ini, metode-metode usul fikih mencapai kesempurnaannya ditulis Abu Hanifah atau Imam Hanafi, misalnya membatasi dasar-dasar ijtihad dengan menggunakan Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa sahabat yang disepakati. Imam Hanafi sama sekali tak mau mengambil pendapat para tabi'in karena dia berpendapat bahwa mereka sederajat dengan dirinya. Yang ketiga yaitu metode istinbat hukum pada Imam Abu Hanifah. Metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah. Pada pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tak lepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ar-ra'yi dalam menetapkan hukum Islam. Lebih baik diistinbatkan dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qat'i, menggunakan ra'yu dalam menetapkan hukum. Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW. Sebagaimana telah dikemukakan oleh di atas, Imam Abu Hanifah berijtihad untuk mengistinbatkan hukum. Apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang qat'i atau tetap dan jelas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, atau masih bersifat jani, dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbatkan hukum adalah dengan berpedoman pada yang pertama Al-Quran. Al-Quran Al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah bahasa kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawir, dan membacanya mengandung nilai ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sendi al-syariah dari tali Allah yang kokoh. Ia adalah yang umum, yang kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya. Alkitab sumbernya, dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya.
Yang kedua, al-sunnah. Sunnah dalam istilah ulama usul adalah segala sesuatu yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fikih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti, dengan pengertian diberi pahala dan orang yang melakukannya tidak berdosa. Menurut Imam Abu Hanifah, al-sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan Alkitab yang mujmal, sebagaimana fungsi Nabi SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan. Yang ketiga yaitu fatwa-fatwa akwal sahabat. Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum, dan ia tidak pernah mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh oleh talaki dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi. Khawatir salah berarti dusta atas Nabi, perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan atau akwal, yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, dan Imam Zafar bin Zuhail, karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taklid meskipun bertentangan dengan pendapatnya. Yang keempat, kias. Secara etimologi kata kias berarti qadara, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti kias menurut terminologi terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berdekatan maknanya. Yang kelima yaitu istihsan. Dari segi bahasa, kata istihsan adalah bentuk dari masdarnya atau istihsan, artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syarak adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu. Yang keenam yaitu ijma. Secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya pertama, ketetapan hati atau ketulusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat. Sedangkan secara istilah syarak adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syarak yang bersifat praktis atau amali. Para ulama telah sepakat, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah, bahwa ijma dapat dijadikan argumentasi atau hujjah untuk menetapkan hukum syarak. Yang ketujuh yaitu uruf atau adat yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam, sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal dari yang lainnya. Sedangkan menurut istilah syarak adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka. Para ulama sepakat apabila uruf bertolak belakang atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka uruf tersebut bertolak atau tidak bisa diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.